Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bos Rizky Amanda dari kelas 12 TKJ 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengujian dan evaluasi produk. Di bagian A yaitu pengujian produk, kita masuk ke hakikat pengujian produk. Pengujian produk merupakan kegiatan penting untuk menjamin kualitas produk di pasaran. Sebelum sebuah produk dipasarkan, perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu. Pengujian produk dilakukan dengan pengukuran terhadap sifat dan kinerja produk tersebut sesuai standar tertentu. Proses pengukuran sifat atau kinerja suatu produk inilah yang disebut dengan pengujian produk. Jadi, pengujian produk adalah segala proses yang dilakukan oleh seorang peneliti, baik melalui pengukuran kinerja, keamanan, dan kualitas kesesuaian produk terhadap standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yaitu tujuan pengujian produk. Di bagian ini terdapat 9 tujuan produk. Yang pertama, memastikan produk tersebut telah memenuhi persyaratan spesifikasi, regulasi, dan kontrak sesuai produk. Yang kedua, memastikan produk sudah berjalan sesuai dengan standar melalui pembuktian demonstrasi produk. Yang ketiga, menyediakan data standar bagi kepentingan ilmiah, teknik, dan kegiatan penjaminan mutu. Yang keempat, menetapkan kesesuaian produk dengan penggunaan akhir. Yang kelima, sebagai dasar untuk komunikasi teknis suatu produk. Yang keenam, sebagai sarana perbandingan dengan produk lain. Yang ketujuh, sebagai bukti dan dalam proses hukum seperti pertanggungjawaban produk, hak paten, klaim produk, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, membantu memecahkan masalah yang terkait dengan kendala produk. Dan yang terakhir, membantu mengidentifikasi efisiensi biaya dalam proses produksi. Selanjutnya, nomor 3, yaitu kegunaan pengujian produk. Di bagian ini terdapat 6 kegunaan pengujian produk, yaitu yang pertama, meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. Yang ketiga, dapat mengukur kadaluarsah pada kualitas produk dan dalam penyimpanan. Yang keempat, memberikan pedoman yang tepat terkait masalah harga, nama merek, kualitas kemasan produk. Dan kelima, dapat memantau kualitas produk dari berbagai pabrik dari tahun ke tahun dan jalur distribusinya. Dan yang terakhir, memberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk tersebut. Selanjutnya yang keempat, yaitu pihak yang berperan dalam pengujian produk. Aspek keamanan produk sendiri tidak hanya melibatkan kepentingan konsumen itu sendiri, tapi juga melibatkan pemerintah yang melindungi konsumen. Adapun pihak yang berperan dengan pengujian produk sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemerintah. Peran pemerintah di sini yaitu dengan mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan produsen menjelaskan kegunaan produk dan menjamin keamanan produk. Pemerintah terus mengadakan peningkatan mutu produk dengan penerbitan suatu rangkaian standar secara nasional yaitu SNI atau Standar Nasional Indonesia. Yang kedua yaitu perusahaan. Peran perusahaan dalam pengujian produk yaitu menyediakan produk dan layanan sesuai dengan industri. Produsen dapat menerapkan beberapa standarisasi baik yang bersifat fakultatif atau standar yang dibuat oleh perusahaan sendiri ataupun standar yang wajib, standar produk yang ditentukan melalui peraturan pemerintah. Dan yang terakhir, organisasi konsumen. Peran organisasi konsumen yaitu sebagai perwakilan kepentingan konsumen kepada produsen dan pemerintah. Selanjutnya yang kelima yaitu persyaratan pengujian produk. Di bagian ini terdapat 7 persyaratan pengujian produk. Bagian A yaitu pendekatan sistem. Metode dan prosedur pengujian produk harus memiliki sistem yang standar sehingga setiap produk yang sejenis diuji dengan menggunakan cara yang sama, termasuk dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Produk yang disiapkan harus sama, baik kemasan dan pengkodean. 2. Kuesioner yang diajukan harus sama. 3. Rencana sampling yang sama. 4. Metode preparasi dan tabulasi data dilakukan secara sama. Bagian B yaitu data normatif. Pengujian produk dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Tujuannya untuk membangun database normatif sehingga hasil uji produk lebih memiliki nilai. Yaitu C, perusahaan penelitian yang sama.
Ada baiknya produsen menggunakan satu perusahaan riset untuk melakukan semua pengujian produknya. Yang keempat yaitu uji lingkungan nyata. Uji produk yang dilakukan oleh seorang orang yang berada di lingkungan tempat nantinya produk tersebut akan digunakan. Jika produk tersebut digunakan di kantor, maka produk tersebut harus diuji oleh orang-orang yang bekerja di kantor. Bagian E yaitu populasi sampel yang relevan. Sampel merupakan variabel penting dalam pengujian produk. Apabila produk baru atau produk yang memiliki pasar rendah, maka sampel harus mencerminkan susunan merek dari pasar tersebut. Bagian F atau ke-6, variabel kritis. Kegunaan dan kualitas produk harus dipahami dari sudut pandang konsumen dan bukan dari produsen. Dan yang terakhir, tindakan konservatif. Rumusan produk mapan sebaiknya tidak diubah tanpa melakukan pengujian dan evaluasi terhadap formulasi baru. Selanjutnya di bagian B yaitu standarisasi dan sertifikat produk. 1. Pengertian standarisasi dan sertifikat produk. Istilah dari standarisasi berasal dari kata standar yang memiliki arti satuan ukuran dan dapat digunakan sebagai dasar pembanding kualitas, kuantitas, nilai, dan hasil karya yang nyata. Dalam arti yang luas, standar menunjukkan spesifikasi dari suatu produk, bahan, maupun proses. Standarisasi diimplementasikan pada saat sebuah perusahaan menghasilkan dan mengeluarkan sebuah produk ke pasaran. Dengan kata lain, standarisasi dapat diartikan sebagai penetapan norma dan aturan mutu produk yang ditetapkan bersama dengan tujuan menghasilkan produk dengan mutu yang dapat dideskripsikan dan diukur dengan perolehan mutu yang seragam. Sedangkan pengertian sertifikasi menurut pasal 1 angka 11 PP Standar Nasional adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan jasa. Selanjutnya yaitu Badan Pengatur Standarisasi Produk Nasional. Badan Standarisasi Nasional atau BSN memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standarisasi nasional. 2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN. 3. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standarisasi nasional. 4. Penyelenggaraan pembinaan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standarisasi. Dan yang kelima, penyelenggaraan binaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Selanjutnya di bagian C yaitu evaluasi dan pengendalian kualitas produk. 1. Pengertian evaluasi produk. Sebuah perusahaan yang mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi tentu harus melakukan evaluasi terhadap produknya sebelum diluncurkan ke pasaran. Untuk menghasilkan barang yang bermutu, perusahaan harus menentukan standar kualitas secara jelas. Jadi, evaluasi produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang akan dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Selanjutnya di bagian 2 yaitu penentuan kualitas produk dan pengendalian mutu produk. Di bagian ini terdapat 3 bagian yaitu 1. Kualitas produksi pesaing. Minimal perusahaan menghasilkan produk dengan kualitas yang sama dengan pesaing, bahkan sedapat mungkin lebih baik dari produk pesaing. Yang kedua, manfaat akhir dari produk. Apakah produk tersebut sebagai produk akhir atau produk perantara untuk diproduksi lebih lanjut. Yang ketiga, keseimbangan antara harga dan kualitas. Perusahaan harus menyesuaikan harga jual dengan kualitas produk. Konsumen tidak akan segan membeli dengan harga tinggi bila kualitas dari produk yang dibelinya memang terjamin atau berkualitas super. Dan yang ketiga yaitu pendekatan pengendalian kualitas produk. 1. Pendekatan masukan. Kualitas satu produk akhir sangat ditentukan oleh kualitas masukan atau input produksi.
baik bahkan bahan baku atau pendukung, tenaga kerja maupun peralatan produksi yang digunakan. PMB yaitu pendekatan proses. Pendekatan ini dilakukan melalui pengendalian yang ketat terhadap standar proses produksi yang dijalankan. Sebelum melakukan proses produksi, setiap pekerja terlebih dahulu diberikan pedoman pelaksanaan proses produksi yang harus mereka pahami dengan baik sehingga mereka bekerja sesuai dengan pedoman. Dan yang terakhir yaitu pendekatan keluaran. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat kesesuaian produk akhir dengan pesanan atau standar yang telah ditetapkan, yaitu dengan melihat dan memeriksa sampel produk. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.